وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mereka mensucikan diri mereka dan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mereka menjaga salat. Allah Subhanahu wa taala semua perkataannya pastilah benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang perkataannya lebih benar dari perkataan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjamin dan memberikan jaminan kepada orang-orang yang mereka melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya, dengan mensucikan hati, berzikir kepada Allah, senantiasa salat, bahwasanya mereka akan mendapatkan kebahagiaan, mereka akan mendapatkan keberuntungan, selamat dari semua yang ia takut darinya, dan mendapatkan apa yang ia cita-citakan, mendapatkan untuk dia mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya surga Aden. Allah Subhanahu wa taala katakan, jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai, dan orang yang tinggal di dalamnya Aden selama-lamanya, tetap selama-lamanya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Dan itu Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang beruntung. Di antaranya adalah orang-orang yang mensucikan diri mereka. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, mensucikan diri atau tazkiyatun nafs tentu tidak hanya berkaitan dengan lahiriah saja, akan tetapi yang berkaitan dengan hati seseorang. Lahiriah artinya seseorang untuk tidaklah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk seseorang melakukan penyucian diri dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang-orang yang melakukan taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa apapun juga. Baik dosa-dosa kecil yang sengaja seorang lakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari dosa-dosa besar seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertaubat, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi." Allah Subhanahu wa taala pastinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangatlah senang dengan taubat seorang hamba ketika seorang mensucikan dirinya dari dosa-dosa yang ia lakukan, tidak dengan cara bersemedi, tidak dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan tertentu ataupun riyadhah, tidak, akan tetapi dengan bertaubat kepada Allah, dengan ada penyesalan dalam hatinya, dengan dia meninggalkan dosa tersebut dan ia tancapkan dalam hatinya untuk tidak kembali ke dalam dosa tersebut, maka itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama taubatnya dia lakukan di waktu diterimanya taubat, di waktu matahari belum terbit dari arah barat, maka ketika seorang bertaubat mensucikan dirinya dari berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat senang kepada hamba tersebut, lebih senang daripada seseorang yang Rasulullah sebutkan melakukan perjalanan di padang pasir dengan dia menaiki kendaraan yang di kendaraan tersebut, di tunggangan tersebut ada bekalnya, bekal makanan, bekal uang dinar ataupun dirham ia taruh di pelana kendaraannya. Begitu dia istirahat, maka kendaraannya hilang, tunggangannya hilang. Kemudian dia mencari ke sana kemari, dia pasrah tidak menemukan kendaraan yang di dalam kendaraan tersebut ada kehidupan dia. Maka dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala menanti kematian. Maka pada saat itu Allah kembalikan kepadanya barang yang ia hilang darinya, kendaraan tersebut. Maka begitu orang ini terbangun dari pasrah dia, dari rebahan dia, memegang tali kendali kendaraannya, ia pastikan bahwasanya apa yang ia dapati bukanlah fata morgana, bukanlah mimpi dari tidurnya. Kemudian setelah ia yakin ini adalah apa yang ia cari, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garis bawahi apa yang orang ini katakan. Akhta'a min syiddatil farah. Orang ini ketika berdoa salah karena saking senangnya yang tadinya dia tidak bisa hidup kembali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika seorang bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala senang terhadap taubatnya daripada orang yang senang kemudian salah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malu telah apa yang kita lakukan. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang memiliki kasih sayang, yang sayang kepada kita lebih sayang daripada sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan. Kemudian yang berkaitan dengan mensucikan hati, yang berkaitan dengan batin seseorang. Artinya ketika dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan manusia, tidak mengharapkan pujian manusia. Yang ia harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala dan selamat di kampung akhirat kelak. Ini adalah bentuk penyucian seseorang yang berkaitan dengan hati ketika bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian mensucikan hati seseorang dalam bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber beragamaannya. Bagaimana cara beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Sehingga setiap ibadah, setiap perbuatan ditimbang dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang ingin bermuamalah dengan Allah, bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara menuhankan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifat Allah dan nama-namanya, hanya melalui satu sumber, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua perkataannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik wahyu berupa Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidaklah ketika berkata sesuai dengan selera dan hawa nafsunya dan keinginannya, tidak, akan tapi ketika bertutur kata sesuai dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Sehingga semua ibadah yang dilakukan oleh seorang tidak berdasarkan dengan bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut ditolak. Begitu juga mensucikan hati seseorang yang dengannya seseorang akan selamat di dunia dan di akhirat ketika bermuamalah dengan manusia. Artinya dia mengharapkan semua manusia dalam keadaan selamat, semua manusia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan, sehingga hatinya tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa dengki. Semua tutur katanya menunjukkan bahwasanya dia berada dalam keadaan melakukan penyucian hati, tidak menyakiti saudaranya, tidak berbuat ghibah, tidak melakukan namimah, dan tidak mencela, sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Dan ini adalah menunjukkan kesempurnaan keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi minal khair. Kata Rasulullah, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya dari kebaikan-kebaikan. Sehingga orang-orang yang mereka senantiasa berupaya untuk mensucikan dirinya dalam rangka mendapatkan keberuntungan dan keselamatan, tidak mengenal rasa dengki, tidak mengenal rasa congkak, tidak mengenal kesombongan. Dia senantiasa menganggap orang-orang yang ada di hadapannya, siapapun dia, lebih baik darinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة